Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan berbagi pengalaman belajar saya mengenai pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Dalam mempelajari materi ini, saya mendapat pemahaman baru. Selama ini, saya sering menganggap bahwa pembelajaran sudah berhasil ketika murid terlihat aktif di kelas. Namun, ternyata pembelajaran juga perlu mendorong murid untuk berpikir kritis dan reflektif agar mereka memperoleh pemahaman yang bermakna. Saya juga mempelajari 3 prinsip utama dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesadaran. Pembelajaran perlu membuat murid sadar apa yang mereka pelajari, tujuannya belajar, dan apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bermakna. Pembelajaran menjadi bermakna ketika murid mampu mengaitkan materi yang mereka pelajari dengan kehidupan nyatanya dan menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, menggembirakan. Pembelajaran perlu menciptakan suasana belajar yang aman, menantang, dan menyenangkan sehingga murid berani mencoba dan tidak takut salah. Dari materi tersebut, saya menyadari bahwa proses belajar tidak hanya sebatas memahami, tetapi juga mengaplikasikan dan merefleksikan. Murid perlu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi ide dan menghubungkan konsep yang mereka pelajari agar mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi membantu murid mengevaluasi dan memperbaiki proses belajarnya. Dalam praktiknya, saya menyadari bahwa penerapan pembelajaran mendalam ini tidaklah mudah. Terdapat berbagai tantangan seperti manajemen waktu, transisi budaya belajar, penilaian yang berorientasi pada nilai, dan perbedaan kesiapan setiap murid dalam belajar. Oleh karena itu, sebagai calon guru, saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna bagi murid-murid. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam hal merancang pembelajaran. Saya memahami bahwa salah satu pendekatan yang dapat kita gunakan adalah pendekatan Understanding by Design atau UBD, yaitu dengan menetapkan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen, dan merancang kegiatan pembelajaran secara terarah. Selain itu, saya juga memahami pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan berdasarkan kebutuhan murid, seperti kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi dapat kita lakukan pada 3 aspek, yaitu diferensiasi konten atau materi yang dipelajari, diferensiasi proses atau cara belajar murid, dan diferensiasi produk atau hasil belajar murid.